Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Kamis 1 Oktober 2020 adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, di sini kita akan membahas struktur dasar algoritma ya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas yang bisa dicek di Aidu. Teman-teman bisa buka materinya di link ini. Nah ya, oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi struktur dasar algoritma. Nah, struktur dasar algoritma ini terdapat 3 bagian ya, atau 3 buah struktur dasar. Ini hampir ada di seluruh mata kuliah pemrograman. Yang pertama adalah sequence, yaitu runtunan. Yang kedua adalah selection. Yang ketiga adalah perulangan, yaitu repetition atau iteration ya. Nah, langsung aja kita masuki yang pertama. Nah, struktur runtunan atau sequence adalah sebuah runtunan yang terdiri dari satu atau lebih instruksi, dikerjakan secara berurutan. Namanya juga runtunan, jadi harus dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya ya. Nah, urutan instruksi ini menentukan keadaan akhir suatu algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasilnya juga mungkin akan berubah. Nah, di sini ada contoh pseudocode dan flowchart untuk algoritma luas persegi panjang. Nah, untuk pseudocode-nya adalah menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu apa? Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya luasnya. Nah, maka di sini yang akan dihitung adalah menghitung luas persegi panjang. Kita deklarasikan variabelnya variabel panjang, lebar, dan luas. Karena yang dibutuhkan untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang dan lebar. Jadi kita deklarasikan variabel panjang, lebar, dan luas. Oke, lanjutkan ya, deskripsi read panjang ya, dan rumusnya langsung masuk nih. Luas sama dengan panjang kali lebar, wide luas. Jadi wide ini sama dengan cetak ya, kalau dalam pseudocode. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Start, artinya kita mulai dengan logo apa ini ya, agak elips gitu ya. Kemudian kita membaca atau menginput. Di sini adalah menginput panjang, koma, lebar. Kita menggunakan simbol jajar genjang. Kemudian kita proses menghitung. Nah, untuk menghitung itu kita menggunakan simbol persegi panjang, yaitu proses hitungnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita lanjutkan ke proses output. Jadi untuk input dan output itu menggunakan simbol yang sama, yaitu jajar genjang. Untuk input jajar genjang, inputnya adalah panjang dan lebar. Untuk outputnya adalah cetak luas menggunakan simbol jajar genjang juga. Dan untuk terakhir stop, ini sama simbolnya, yaitu ellipse, sama dengan start, dimana mulai dan akhir itu di awal menggunakan simbol yang sama. Oke, lanjutkan lagi. Ini contoh yang kedua adalah menghitung sebuah harga. Untuk menghitung sebuah harga barang, di sini yang dibutuhkan variabelnya adalah jumlah barang yang pertama. Yang kedua adalah harga barang. Yang ketiga jumlah harga. Jadi akan ada 3 variabel. Yang pertama jumlah barang. Contoh saya beli coklat, harga coklatnya, jumlah coklat yang saya beli adalah 3. Harga satu coklatnya adalah 5.000. Maka jumlah harganya berapa? Berarti jumlah harga ini sama dengan jumlah barang ya dikali harga barang. Oke, ini rumusnya kali. Nah, contohnya di sini kita deskripsikan write, berarti kita input jumlah harga, read write maksud saya write lagi harga barang. Jadi jumlah barang dan harga barang ini adalah proses input. Kemudian read gitu ya, harga barang. Harga barangnya ini nanti kita ilustrasikan sebagai output. Jadi jumlah harga sama dengan jumlah barang 3 coklat dikali harga barang 5.000.
maka yang kita cetak adalah jumlah harganya 15.000. Write jumlah harga sama dengan deklarasi variabelnya jum underscore HRG. Ini adalah variabel. Ini sudah pernah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk flowchartnya, start menggunakan simbol elite, kemudian input tadi kita masukkan yaitu jumlah barang dan harga barang. Kemudian kita proses. Untuk proses perhitungannya, jumlah harga sama dengan jumlah barang dikali harga barang. Kemudian write. Nah, write ini menggunakan simbol yang sama dengan input print. Input dan output simbolnya sama ya, jajar genjang. Write jumlah harga, maka ini adalah mencetak harga dari jumlah barang yang kita beli. Stop. Simbolnya sama yaitu ellipse seperti memulai. Ya, nah itu adalah runtutan. Oke, berikutnya adalah pemilihan yaitu selection. Nah, ada kalanya suatu aksi akan jika syarat tertentu ya akan terpenuhi atau akan dikerjakan jika syaratnya terpenuhi gitu ya. Ada kalanya suatu aksi itu akan dikerjakan jika syaratnya terpenuhi, tapi jika tidak terpenuhi maka akan terus melakukan pemilihan gitu ya. Nah, untuk struktur seleksi pada algoritma atau pemrograman itu menggunakan struktur if. Nah, untuk struktur if itu sendiri atau pemilihan itu ada 4 bentuk ya. Nih, ada 4 bentuk. Yang pertama adalah if sederhana, yang kedua if dan else, yang ketiga if bertingkat, dan yang terakhir adalah case. Nah, untuk if sederhana bentuknya if kondisi dan aksi. Aksi ini statement ya, hanya akan dikerjakan jika kondisi memenuhi true atau false, jika kondisinya sudah terpenuhi. Jika kondisi tidak memenuhi, salah atau false, maka aksi tidak dikerjakan. Itu arti dari if sederhana. Nah, kondisi ini bisa berupa suatu ekspresi logika. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, jika Amir jual kelas, maka ayah akan memberikan motor. Ini bahasa kita ya. Tapi jika bahasa if selection menggunakan ke dalam bahasa pemrograman, maka ini di dalam algoritma bisa ditulis seperti ini. If, jika ini if, Amir juara 1, maka ini adalah then, ayah akan membelikan motor. Nah, Amir juara 1 ini adalah suatu kondisi. Ya. Nah, baca lagi ya. Kondisi. Then, aksi. Maka, ayah akan membelikan motor adalah suatu aksi. Jadi, kalau Amir tidak juara kelas, tidak juara kelas, maka ayah tidak akan memberikan motor. Jadi kondisinya tidak terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak akan ada aksi. Tapi jika kondisi terpenuhi, yaitu Amir menjadi juara kelas, maka aksinya akan terpenuhi, yaitu ayah akan membelikan motor. If Amir juara kelas, then ayah akan membelikan motor. Ini if sederhana. Jika if bertingkat, nanti bisa if lagi, jadi bisa banyak if. Nah, yang kedua, untuk menentukan bilangan terbesar dari dua buah bilangan. Jika nilai X lebih besar dari Y, maka tulis X. Ya. Contohnya, if X greater than Y, then write X. Jika X lebih besar dari Y, maka tulis X. Tapi jika X lebih kecil daripada Y, maka tidak akan ada aksi. Ya, bukan ditulis Y, maka tidak akan ada aksi. Jadi di selection ini kondisinya harus terpenuhi dulu, baru akan ada aksi seperti yang Amir ini ya. Nah, ini contoh sokotnya ya untuk bilangan terbesar. Nah, untuk yang akan saya contohkan, contoh yang if ini adalah nomor 2 if. Untuk menentukan penerimaan calon pegawai, ditentukan persyaratan atau kondisi nilai tes harus lebih besar atau sama dengan dari 60, maka cetak lulus. Jadi kalau nggak di atas 60, maka dia tidak akan lulus. Ya. Contoh nih, if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 60, ini adalah suatu kondisi. Nilainya harus di atas 60. Dan kemudian, write. Ini adalah aksinya. Aksinya adalah lulus. Jadi kalau di bawah 60, berarti tidak ada aksi. Oke? Nah, ini contohnya ya. Deklarasi variabel nilai. Karena yang dibutuhkan hanya nilai. Deskripsi, read nilai, if nilai,
lebih besar sama dengan 60, then write lulus. Ini adalah pesokotnya, belum programnya ya. Nah ini untuk flowchartnya. Mulai dengan menggunakan ellipse, kemudian diproses sejajar jenjang, input nilai. Kita input dulu nilainya berapa yang mau diinput, contoh 65. Nah kalau 65 berarti lulus apa enggak nih? Kalau 65 itu kan di atas 60, maka akan tercetak lulus ya. Nah di sini di jejar jenjang nih. Maaf, ini di belah ketupat. Belah ketupat ini adalah suatu kondisi, yaitu artinya statement antara iya dan tidak. Tapi di sini tidak dibuat kondisi tidaknya, hanya dibuat kondisi iya. Karena if-nya sederhana, maka write lulus. Mulailah cetak 60, karena nilainya dia, contoh yang diinputkan tadi nilainya adalah 65. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Sebentar. Nah, sekarang masuk ke if yang kedua, yaitu if dan else. Kalau tadi kan if sederhana itu hanya if dan then. Dan di sini sekarang dikasih else. If kondisi dan aksi 1, else aksi 2. Jadi akan ada dua aksi dari dalam satu kondisi yang kita inputkan. Nah, statementnya adalah jika kondisi memenuhi benar atau true, maka aksi 1 akan dikerjakan. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, maka aksi 2 yang akan dikerjakan gitu ya. Contoh, Amir tidak menjadi juara kelas, maka aksi 1 kan ayah memberikan motor, berarti tidak akan dikerjakan. Maka yang akan dikerjakan adalah aksi yang kedua, ayah tidak akan memberikan motor gitu ya. Jadi ada dua aksi gitu. Nah, contoh pesokot dari flowchart if dan else adalah contohnya dia. Untuk menentukan bilangan terbesar dari dua buah bilangan, jika nilai X lebih besar dari nilai Y, maka tulis X ya sebagai bilangan terbesar. Jika X tidak lebih besar dari Y, maka tulis Y sebagai bilangan terbesar. Kalau yang tadi yang di if then kan itu hanya X bilangan terbesar, maka X, dia tinggal punya statement kedua. Nah, kalau di sini ada dua statement ya, ada dua aksi, itu cetak X dan cetak Y. Maka di sini mulai ya flowchartnya read. Yang diinput adalah nilai X dan nilai Y. Terus kita masukkan ke dalam belah ketupat, yaitu sebuah kondisi X lebih besar sama dengan Y. Cetak write X kalau memang X lebih besar. Tapi jika X lebih kecil daripada Y, maka yang tercetak adalah write Y gitu ya. Dan semua diakhiri dengan selesai. Yang kedua juga sama, ini yang untuk menentukan penerimaan calon pegawai. Kalau di if then, di yang sebelumnya, itu hanya ada cetak 60 dan lulus. Nah, kalau di sini karena if dan else, maka akan ada dua aksi. Nah, untuk menentukan penerimaan calon pegawai, ditentukan persyaratan atau kondisi. Nah, pertama, nilai tes lebih besar atau sama dengan dari 60, maka cetak lulus. Jika nilai tes tidak lebih besar atau tidak sama dengan dari 60, jadi intinya di bawah lebih kecil daripada 60, maka cetak gagal. Nah, di sini berarti ada dua aksi, lulus dan gagal. Kalau di if dan hanya ada lulus, maka di if dan else ada lulus dan gagal, gitu ya. Nah, seperti ini ya flowchartnya. Kita mulai, read masukkan input dan nilainya bisa 40, berarti dia akan kondisinya seperti apa, iya atau tidak. Maka kondisinya adalah tidak, yaitu yang dicetak adalah gagal, bukan lulus. Karena nilainya di bawah dari 60. Nah, saya lanjutkan kembali. Sudah if then else. Nah, sekarang adalah yang ketiga, if then else bertingkat. Jadi di sini akan lebih banyak kondisi dan lebih banyak aksi. If kondisi 1 dan aksi 1, else if kondisi 2 dan aksi 2, else. And if kondisi n dan
aksi N juga ya. Sebentar. Oke, di sini saya jelasin dulu untuk yang if dan else bertingkat ya. Nah, keterangannya gini, kalau if dan else bertingkat. Jika kondisi 1 memenuhi benar atau true, maka aksi 1 akan dikerjakan. Tapi, jika kondisi 2 tidak memenuhi, salah atau false, maka aksi 2 yang akan dikerjakan. Nah, jika kondisi N sampai tak terbatas, terserah teman-teman mau kondisinya berapa, mau sampai 4, 5, atau 6, itu boleh. Tidak memenuhi, maka aksi N yang akan dikerjakan. Jadi akan terus berulang. Gitu ya, dipilih-pilih terus sampai yang mana nih, if-nya sampai yang benar gitu ya. Nah, ini contohnya. Ada karyawan PT ABC terbagi ke dalam 4 golongan dengan ketentuan gaji pokok sebagai berikut. Untuk gaji pokok golongan A itu 200.000, untuk golongan B 250.000, untuk golongan C 300, untuk golongan D 350.000. Nah, inputannya berarti ada golongan, ada output, ada gaji pokok. Nah, maka kita akan buat ininya ya, algoritmanya. Atau di sini saya jelasin flowchartnya aja ya, biar lebih gampang. Nah, kita mulai dengan simbol ellipse, kita masukkan inputan, yaitu input golongan. Nah, ini ada kondisi ya, karena ini kita if, maka kita menggunakan simbol belah ketupat, yaitu golongan A. Golongan A ini berapa? Karena ini udah ada di atas di input ya, A ini adalah 2 juta gapoknya. Jika iya, maka tercatat 2 juta, jika tidak, maka lanjut ke golongan B. Golongan B berapa? 250.000 jika iya. Jika tidak, maka dia lanjut, berarti dia bukan golongan B, mungkin golongan C. Nah, golongan C itu gapoknya 3 juta. Dia golongan C apa bukan? Jika bukan, dia lanjut lagi ke bawah, yang terakhir. Gapok 350.000. Mungkin dia golongan yang D. Jadi ada sini ada 4 golongan. Kalau yang D, kenapa nggak ditulis D? Karena dia L terakhir atau aksi dan kondisi terakhir. Karena D ini kondisi terakhir, maka udah jelas. Maka ini aksi untuk yang terakhir juga. Nggak mungkin kan gapok 350.000 ini untuk yang E. Nah, karena hanya ada 4 kondisi, maka akan ada 4 juga aksinya. Nah, oke ya. Maka yang akan dicetak adalah golongannya A, B, C, atau D. Maka akan keluar gapoknya. Oke, karena yang dicetak di sini adalah gapok. Ini read golongan, atau bisa ditulis juga write gapok. Ya, ini harusnya write gapok nih salahnya. Write gapok, selesai. Oke, ini untuknya if L bertingkat. Nah, ini seleksi dengan case ya. Tapi ini jarang dipakai, jadi ini saya skip aja. Jadi cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sekarang akan saya bahas tugas untuk teman-teman ya. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya ini akan saya tulis di sini ya. Akan Ibu tulis di Aidu dan juga di papan tulis. Akan saya jelaskan. Nah, sepertinya nggak bisa nih di Aidu karena laptopnya kurang mendukung. Oke ya, ini saya jelaskan di papan tulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan keempat, yaitu Kamis 1 Oktober 2020. Soal ini adalah buatlah algoritma flowchart ya, dan programnya untuk menghitung pajak gaji pegawai. Ada ketentuannya yaitu 2. Pertama, gaji pokok yang dikenakan pajak jika gajinya di atas 3 juta. Berarti kalau di bawah 3 juta tidak dikenakan pajak. Tidak untuk yang lebih kecil sama dengan dari 3 juta. Nah, hanya untuk yang di atas 3 juta. Yang kedua, cetak pajaknya. Berapa harus dibayar? 10% dari 3 juta. Jika digajinya 5 juta, maka 10% dari 5 juta itu berapa? Gitu ya. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menjelaskan tugasnya, maka cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas pertemuan 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari saya dan semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.